Berikutnya kami hadirkan pemateri yang ketiga, yaitu Kak Rizky Medisa Aksari, SGZ MPH, dengan materi berjudul Proses Asuhan Gizi Terstandar khusus kasus konfirmasi COVID-19 pada pasien perioperatif. Kak Rizky akan sharing pengalamannya kepada kita semua ketika Kak Rizky bertugas atau dinas di ruang pelayanan COVID-19. Namun sebelum Kak Resti memaparkan atau sharing pengalamannya, ada baiknya saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya. Nama lengkap adalah Risti Medisa Aksari, SGZ MPH. Sehari-hari kita panggil dengan Kak Risti. Lahir di Kota Dingin, Kota Malang, pada tanggal 25 Mei 1993. Jadi masih muda ya, muda, kemudian berkediaman di Jalan Kenari 2, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Kemudian riwayat pendidikan, peminatan gizi pada program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran, Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Perawatan Universitas Gadjah Mada, lulus tahun 2018, kemudian S1 gizinya ditempuh di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, lulus tahun 2015. Pengalaman bekerja, sebelum di RSSA pernah menjadi fasilitator di Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Kemudian mulai tahun 2019 sampai dengan saat ini, Kak Risti bekerja sebagai nutrisionis di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Kami persilakan Kak Risti untuk memaparkan materinya, untuk sharing pengalamannya kepada kita semua, dengan alokasi waktu 20 menit. Kami persilahkan. Ya, pasien ini terdiagnosis terdapat perforasi gaster, perforasi atau semacam ada lubang di lambungnya. Ini disebabkan karena terdapat riwayat konsumsi obat NSAID. Kemudian karena ada lubang di lambungnya, maka udara dapat masuk ke rongga peritoneal, sehingga dapat terjadi peritonitis. Saat terjadi peritonitis, maka terjadi inflamasi di rongga abdomen, di mana akan menyebabkan banyak bakteri masuk sehingga terjadi sepsis. Dan ini untuk penegakan diagnosanya dilakukan pembedahan insisi dinding perut atau laparotomi eksplorasi. Setelah dilakukan pembedahan, maka lambung diistirahatkan selama proses penyembuhan. Di sini lambung sementara waktu tidak dapat menerima makanan sehingga diberikan total parenteral nutrition dan enteral nutrition, di mana yang perlu diperhatikan adalah bentuk makanannya yang mudah serap, di mana volume makanannya kurang lebih 200 cc setiap kali pemberian. Kemudian harus diperhatikan hygiene sanitasinya, termasuk dalam persiapannya dan juga pemberiannya kepada pasien. Kemudian nutrisi diberikan secara bertahap dan kontinu sesuai kondisi pasien. Seperti yang telah kita ketahui, pelaksanaan proses asuhan gizi terstandar atau PAGT ini dimulai dari proses asesmen gizi, kemudian menentukan diagnosa gizi, selanjutnya menentukan intervensi gizi, dan melakukan monitoring dan evaluasi selama pasien dirawat. Identitas pasien yaitu Nyonya M, jenis kelamin wanita, usianya 61 tahun, pekerjaannya sebagai pedagang di Kota Malang dan beragama Islam. Tanggal masuk rumah sakitnya yaitu 18 April 2020. Semua pasien yang dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar akan
akan didata melalui screening gizi pasien. Ini dibantu oleh teman-teman PPA perawat, di mana pasien ini tidak mengalami penurunan berat badan, tetapi mengalami penurunan nafsu makan, sehingga awalnya pasien ini tidak berisiko malnutrisi. Nah, setelah didapatkan data-data ini data sekunder, data rekam medisnya, karena saat itu ketika saya bertugas di ruang isolasi memang tidak memungkinkan untuk masuk ke ruang rawat inap, sehingga data ini didapatkan dari rekam medis, yaitu berat badannya 65 kg, tinggi badannya 155 dengan berat badan ideal 53 kg, dan indeks massa tubuhnya 27 kg per meter kuadrat, sehingga didapatkan status gizi pasien ini lebih atau overweight. Berikut ini data lab biokimianya juga didapatkan dari rekam medis. Diketahui bahwa nilai leukosit dan hematokritnya tidak normal ya. Leukositnya 11,81 ini cenderung tinggi, hematokritnya cenderung rendah. Ini menandakan adanya inflamasi. Kemudian nilai urium dan kreatininnya tinggi, menandakan adanya azotemia pararenal, dan albuminnya 2,59. Ini merupakan nilai yang rendah karena dan terindikasi hipoalbumin, dan ini memang umum terjadi pada pasien yang menjalani pembedahan. Visi klinisnya secara umum tampak sakit sedang, GCS-nya 456, tekanan darahnya 19/59, suhunya 37,5, dan pasien merasakan adanya nyeri perut pada bekas drain hasil setelah pembedahan tadi, kemudian juga pasien batuk. Nah, ini riwayat gizinya. Riwayat gizi ini didapatkan, saya menanyakan keluarga pasien lewat aplikasi WhatsApp dan telepon, karena juga tidak mungkin sendiri ke pasiennya. Jadi, melakukan komunikasi dengan keluarga. Pasien tidak memiliki alergi makanan, frekuensi makannya normal 3 kali per hari, dan makanan pokok yang dikonsumsi biasanya adalah nasi, kemudian juga kadar sapi 2-3 kali per bulan, kemudian ayam, telur, ikan basah, dan ini yang menjadi perhatian adalah pasien cukup sering mengonsumsi ikan asin sebanyak 4 kali per minggu, masing-masing 1 ekor. Untuk lauk nabati yang dikonsumsi, tahu dan tempe, sayuran dikonsumsi sebenarnya cukup beragam, dan buah yang dikonsumsi biasanya adalah pisang, pepaya, apel, dan seringnya sayurnya dimasak dengan pengolahan direbus. Riwayat gizi saat itu pasien sementara masih dipuasakan karena saat itu pasien telah selesai menjalani operasi pembedahan. Pasien tidak memiliki riwayat hipertensi, diabetes mellitus, heart failure, atau tuberkulosis, dan pasien saat ini pos operasi eksplorasi laparotomi, riwayat penyakit keluarga juga tidak ada. Obat yang diberikan adalah sebagai berikut. Analisis masalahnya seperti yang telah dijelaskan di awal tadi, adanya iritasi mukosa lambung karena pasien memiliki kebiasaan mengonsumsi obat NSAID atau obat warung itu dan jamu herbal. Kemudian karena iritasi mukosa lambung maka terjadi nyeri perut. Nah, iritasi mukosa lambung tadi itu merupakan tanda-tandanya adanya perforasi gastro atau lambung, sehingga menyebabkan udaranya masuk ke rongga peritoneal. Komplikasinya adalah berupa peritonitis, di mana terjadi inflamasi pada membran rongga abdomen dan kemudian peningkatan jumlah bakteri hingga terjadi sepsis. Operasi laparotomi eksplorasi dan sepsis tadi itu merupakan hal-hal yang mengakibatkan pasien bisa berisiko jatuh ke kondisi malnutrisi, meskipun pada screening awal pasien tidak didiagnosis malnutrisi, tapi karena mengalami pos pembedahan ini dan terjadi sepsis maka berisiko malnutrisi, sehingga pada masa pemulihan diperlukan terapi diet yang tepat dan memberikan dietnya secara bertahap. Diagnosa gizinya, yang pertama adalah keterbatasan penerimaan makanan berkaitan dengan postoperatif eksplorasi laparotomi, ditandai pasien dipuasakan dan diberikan total parenteral nutrition. Diagnosa berikutnya, peningkatan kebutuhan protein berkaitan dengan terjadinya sepsis, postoperasi dan hipoalbumin ditandai dengan leukosit meningkat, hematokrit menurun, MCH menurun, dan albumin menurun. Dan selanjutnya, diagnosa berkaitan dengan perilaku, yaitu pengetahuan yang kurang berkaitan dengan
Kurangnya informasi tentang makanan dan gizi ditandai dengan konsumsi ikan asin 4 kali per minggu dan sering mengonsumsi jamu herbal. Untuk intervensi gizinya, yang pertama diberikan makanan bertahap sesuai dengan kondisi pasien, kemudian diberikan juga makanan enteral berupa formula atau cairan, dan diberikan nutrisi parenteral total selama pasien dipuasakan. Tujuannya dari intervensi ini adalah memenuhi asupan adekuat setelah pasien menjalani operasi. Yang kedua, untuk meningkatkan asupan protein guna membantu mempercepat proses penyembuhan luka operasi. Syarat dietnya yang pertama yaitu energi. Ini diberikan bertahap sesuai perubahan fase kondisi pasien, di mana setelah menjalani pembedahan kan ada operasi, ada fase F phase dan flow phase. Ini awalnya diberikan energinya 0,3 sampai 0,8 kilokalori per kilogram berat badan. Kemudian saat sudah memasuki fase recovery, energinya kebutuhannya 25 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan. Ini maksudnya berat badan aktual. Untuk protein diberikan bertahap juga sesuai perubahan fase kondisi pasien. Dimulai dari 0,3 sampai 0,8. Mohon maaf, maksudnya energinya awalnya 9 sampai 18. Dan untuk proteinnya ini 0,3 sampai 0,8 hingga 1,2 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Untuk lemak diberikan 0,75 sampai 1 gram per kilogram berat badan atau tidak lebih dari 40% total energi. Karbohidrat diberikan 3 sampai 3,5 gram per kilogram berat badan hingga 5 gram per kilogram berat badan atau 50 sampai 70%. Karbohidrat ini diberikan untuk mencegah ketosis. Selanjutnya untuk vitamin yang diberikan bisa berupa mulai dari vitamin A 650 mikrogram dan vitamin B 1,1 sampai 1,2 mg, vitamin C 90 mikrogram, vitamin D 15 mikrogram dan vitamin E 15 mg. Ini semua disesuaikan dengan kebutuhan menurut angka kecukupan gizi. Mineralnya yang diberikan yaitu bisa mulai dari zat besi atau Fe, selanjutnya juga ada seng dan selenium. Yang dimonitoring dan evaluasi yaitu perubahan nilai laboratorium, total asupan energi, total asupan protein, dan tanda-tanda vital. Ini dimulai monefnya pada hari ketiga yaitu pada tanggal 20 April karena pada saat itu pasien masuk tanggal 18 April itu hari Sabtu, kemudian dilakukan monef lagi pada hari ketiga itu pada hari Senin tanggal 20 April 2020. Di sini nilai biokimia yang terjadi peningkatan adalah asam laktat. Saat itu pasien masih mengalami batuk dan nyeri perut, namun sudah berkurang. Saat hari ketiga ini pasien masih dipuasakan dan mendapatkan infus normal salin. Untuk rencana evaluasinya, direncanakan pasien diberikan dietlentisol 200 cc untuk keesokan harinya. Yang pada hari ketiga tadi pasien masih dalam masa F phase sehingga tidak dilakukan perhitungan energi karena memang pasien dipuasakan hanya mendapatkan infus normal salin untuk mengganti cairan elektrolit. Untuk yang hari keempat ini sudah memasuki fase flow phase, di mana ini merupakan acute phase lead period. Dipuasakan tetapi mendapatkan total parenteral nutrition. Di sini energinya dimulai dari 10 kilokalori per kilogram berat badan sehingga didapatkan 650 kilokalori dan proteinnya dimulai dari 0,6 gram per kilogram berat badan didapatkan proteinnya 39 gram. Lemaknya diperhitungkan 0,75 didapatkan 48,75 gram dan karbohidratnya 3 gram per kilogram berat badan. Untuk kebutuhan cairannya sebesar 30 ml per kilogram berat badan. Kemudian untuk atrombometrinya tetap, nilai biokimia tetap. Untuk fisik klinis, pasien masih merasakan nyeri perut dan batuk namun mulai berkurang. Nah ini pasien mulai mendapat, meskipun masih dipuasakan, tapi sudah mendapatkan TPN, total parenteral nutrition berupa aminofluid, D5,5S dan lipomet. Di mana ini sudah ada, saya hitung kandungan totalnya.
Sehingga ini kandungan total parenteral nutrition dan yang didapatkan pasien ini sama, dan untuk energi dan proteinnya hampir tercukup ya. Ini proteinnya juga masih kurang dari kebutuhannya. Yang masih kurang lagi adalah lemak dan karbohidratnya. Untuk keesokan harinya, pasien direncanakan mendapatkan diet cair 5 kali 200 cc. Nah, pada saat hari kelima ini pasien masih dalam flow phase, di mana mulai mendapatkan diet cair. Di sini energinya diperhitungkan 20 kilokalori, didapatkan, mohon maaf ini 20 kali 65, didapatkan 1.300, kemudian proteinnya 78 gram dari 1,2 gram tadi, dan lemak sama lemaknya 0,75, karbohidratnya 3,5. Cairannya 30 ml per kilogram berat badan. Di sini sudah mulai diberikan perhitungan non-protein kalori dibandingkan dengan nitrogen. Karena saat ini pasien sudah mendapatkan zat gizi yang lengkap ya dari diet cair tadi. Didapatkan rasionya 108 dibandingkan 1. Ini saat hari kelima mendapatkan dietnya Peptisol 5 kali 200 cc secara bertahap dan per oral. Ini diberikan juga untuk melihat apakah pasien mengalami mual dan muntah setelah dicoba diet cair. Ini juga masih kan parenteral nutrition aminofluid daily masternya ini 70% dapat menghabiskan formula enteral yang diberikan, dan kecukupan makronutriennya seperti ini. Selanjutnya, ketika memasuki masa recovery phase, yaitu pada hari ke-6 sampai hari ke-8 pasien dirawat, ini energinya sudah mulai ditingkatkan lagi, yaitu sebanyak 25. Didapatkan energinya adalah 1.625 kilokalori dengan proteinnya dibuat tetap 1,2 gram per kilogram berat badan, lemaknya di dalam angka 0,75 dan karbohidratnya dinaikkan lagi 4 gram sehingga ada karbohidratnya adalah 260 gram atau 1.040 kilokalori. Di sini juga dilakukan perhitungan non protein kalori dibandingkan nitrogen, didapatkan rasionya adalah 89 dibandingkan 1. Pada hari ke-6 ini terdapat perubahan data laboratorium. Yang pertama yaitu pada nilai hemoglobinnya menurun 8,16 dan albuminnya juga menjadi turun 2,48 gram per desiliter. Pasien saat ini mengeluhkan tidak bisa tidur, kemudian masih merasakan batuk dan sesak meskipun sudah berkurang, namun merasakan mual dan nafsu makannya masih kurang karena memang ini baru pergantian awalnya dari puasa kemudian mendapatkan diet cair seperti itu. Kemudian ini sesuai dengan rekomendasi dari sarankan untuk mengganti makanan cair ke makanan saring per makan siang, namun tetap ditambah dengan pemberian formula enteral rumah sakit N80. Jadi pada saat siang hari itu diberikan makanan saring ditambah N80 3 kali 200 cc ditambah sari kutuk. Kenapa ditambahkan sari kutuk? Karena untuk membantu meningkatkan nilai albuminnya. Diketahui kan tadi albuminnya nilainya kurang, sehingga ini untuk membantu meningkatkan nilai albumin diberikan tambahan sari kutuk. Kalau untuk makanan saringnya sendiri, saat itu pasien belum bisa menghabiskan, masih 40%, tapi untuk formula enteralnya bisa sekitar 70%. Berikut ini merupakan kecukupan energinya, memang masih kurang dari target energi, protein, lemak, dan karbohidrat yang sudah dihitung di awal. Nah, untuk hari ke-7, pasien sudah mulai mengalami peningkatan asupan, di mana asupannya sudah bisa masuk 60%. Memang pasien makannya secara porsi kecil tapi sering. Di sini untuk makannya ditambahkan jus buah saat siang. Ini juga untuk keinginan pasien sendiri saat ditanyakan apakah ingin mengganti diet, memang ini permintaan dari pasien sendiri seperti ini. Kemudian untuk kecukupan energinya memang masih
belum memenuhi sesuai yang sudah dihitung tadi. Untuk hemoglobinnya sudah meningkat, albuminnya masih tetap turun. Ini hari ke-8, ini hari terakhir pasien dirawat. Tidak ditemukan keluhan batuk, sesak, dan mual. Kemudian untuk makannya yang diberikan dietnya tetap sama, namun ini asupan makan pasien sudah mulai meningkat, pasien sudah bisa menghabiskan sekitar 90% dari diet yang diberikan, sehingga untuk energi, lemak, dan karbohidratnya ya dapat memenuhi sesuai yang sudah dihitung di awal, namun untuk proteinnya memang masih belum tercukupi. Materi yang disampaikan ini untuk edukasi gizinya disampaikan kepada keluarga pasien melalui pasien pasca bedah yang mengalami GGK ya. Tentunya pada pasien ini tidak akan diberikan nutrisi enteral yang proteinnya tinggi ya. Kita sesuaikan dengan fungsi ginjalnya ya. Karena progres fungsi ginjal tidak bisa kita hentikan ya kerusakannya ya. Jadi kita harus memberikan nutrisi enteral yang sesuai dengan kandungan protein yang rendah ya. Tetapi cara mengatasinya kita masih punya terapi nutrisi yang lainnya ya, Kak Sita ya, dengan nutrisi parenteral, tentunya kolaborasi dengan DPJP ya. Kita sampaikan kalau kami ke Dr. Aris ya dan PPA lain yang terkait dengan kami minta kombinasi dengan nutrisi parenteral untuk memenuhi rekomendasi non protein kalori dibandingkan dengan nitrogen. Ya. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja sih yang perlu dimonitoring untuk melihat toleransi nutrisi enteral ya. Tentunya tanda-tanda fisik dan klinis dari pasien itu ya. Jadi untuk mengetahui kestabilan hemodinamik dari pasien tersebut, dilihat juga tensinya, kemudian nadinya, suhunya, kemudian juga GRV-nya, gastric residual volume ya. Jadi setiap kali memasukkan nutrisi enteral pasti teman-teman perawat akan melakukan gastric residual volume ya, jadi melihat seberapa banyak absorpsi yang diserap pasien tersebut. Untuk terapi volumenya, volume nutrisi enteral berikutnya tentunya mempertimbangkan hasil dari residu tersebut ya. Kemudian yang dimonitoring dari kondisi hemodinamik tadi tentunya juga kita bisa melihat dari rekam medis pasien. Ya. Kemudian dari Kak Nawang di Malang, nah ini sudah ditanyakan Bu Ruli sebagai Ketua ASDI, ini Kak Nawang kayaknya mau belajar banyak atau mungkin mau join juga di webinar selanjutnya yang terkait dengan FERS RSSA ya. Tadi ditanyakan juga penurunan banyak pasien yang pasca bedah mengalami penurunan enzim laktase ya. Nah, tentunya tim FERS RSSA membuat formulasi ya, meramu, meracik ya. Kalau di sini meraciknya makanan formula enteral ya, membuat hospital made yang rendah laktosa ya. Tadi di slide yang sebelumnya tadi sudah kami sampaikan. Untuk lebih mendalamnya, Kak Nawang nanti kita jumpa lagi di webinar selanjutnya ya. Waktu kami serahkan ke Bu Rosida sebagai moderator. Baik, Bu Dewi Retno, atas jawaban yang sudah disampaikan, mudah-mudahan partisipan yang bertanya sudah mendapatkan jawaban yang
sangat jelas dari narasumber yang kedua. Berikutnya kami hadirkan untuk narasumber yang ketiga, yaitu Kak Risti. Oke. Untuk informasi link kami persilahkan peserta bisa melihat di chatnya admin untuk link evaluasi akan ditampilkan nanti, Bapak Ibu tetap menyimak dulu saja. Kemudian Kak Risti, ini ada pertanyaan dari 3 partisipan. Yang pertama adalah dari Kak Kris, menanyakan apakah ada guideline yang bisa digunakan untuk memulai fase recovery. Kemudian pertanyaan berikutnya dari RSUD Banyumas, dari Kak Absari, apabila pasien post-op kemudian mendapatkan total parenteral nutrisi untuk kebutuhannya, apakah dikurangi dari total parenteral nutrisi yang masuk? Jadi mungkin ini pertanyaannya apabila ada kombinasi barangkali ya, jadi ada kombinasi diet baik total parenteral maupun parenteral nutrisi. Kemudian yang berikutnya ini untuk Kak Risti juga dari Dwino Grandini dari RSUD Muntilan. Pada kasus pasien 5 hari dipuasakan, lalu diberi diet cair, apakah boleh? Lalu jika ditingkatkan menjadi berapa tingkatannya? Kebetulan ini diet cairnya ini langsung menyebut produk di sini Kak Risti. Setelah dipuasakan kemudian diberi diet cair Leptisol 200 cc per hari. Apakah boleh? Kemudian jika ditingkatkan berapa? Ditingkatkan berapa? Monggo Kak Risti untuk menjawab dari 3 partisipan. Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman semuanya. Yang pertama yaitu apakah ada guideline yang bisa digunakan untuk memulai fase recovery yang kami gunakan dan yang mungkin teman-teman ligisi lain gunakan itu menggunakan guideline dari ASPEN dan ESPEN dari tahun 2005 dan yang terbaru itu ada reviewnya dari tahun 2017. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Kak Absari mengenai pasien yang post operasi yang mendapatkan TPN, apakah kebutuhannya dikurangi dari TPN yang masuk? Kebutuhannya ini kan pasien yang post operasi apabila belum bisa menerima makanan per oral memang mendapatkan total parenteral nutrition dan enteral nutrition. Sehingga saat enteral nutritionnya tidak dapat terpenuhi, maka yang digunakan untuk melengkapi tadi adalah dari parenteral nutritionnya. Seperti itu. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga, apabila pasien yang setelah dipuasakan diet cairnya apakah bisa diberikan langsung 200 cc. Ini sebenarnya bertahap menyesuaikan dengan kondisi pasiennya. Dilihat juga dari gastrik residualnya, apabila masih ada residu, diberikan bertahap dulu 100 cc, 5 kali 100 cc dulu. Kemudian apabila tidak ada gastrik residualnya bersih, maka bisa ditingkatkan 5 kali 200 cc per hari. Baik, terima kasih Mbak Sari atas jawabannya. Bapak Ibu peserta webinar ASDI Korwil Malang, dengan demikian sukses sudah edisi
sesi yang kedua, yaitu tanya jawab. Kami mengucapkan terima kasih kepada ketiga pemateri atau narasumber yang telah menyampaikan materinya dengan luar biasa. Tepuk tangan untuk para pemateri. Hadirin, dengan demikian acara diskusi pada webinar kali ini kita selesaikan. Selanjutnya, sebelum saya menutup sesi ini, saya akan mencoba menyimpulkan keseluruhan webinar pada kali ini. Yang pertama, bahwa terapi nutrisi sangat menentukan outcome pasien perioperatif. Kemudian terapi nutrisi seharusnya diberikan sesegera mungkin. Kemudian untuk screening gizi merupakan bagian yang penting untuk mengidentifikasi pasien berisiko malnutrisi. Yang paling penting, intervensi gizi pada fase pasca bedah harus dilakukan secara slow, and slow. Kemudian untuk teman-teman ahli gizi, lakukan terapi nutrisi dengan memperhatikan proses asuhan gizi terstandar hingga tercapai gizi optimal pada pasien perioperatif. Bapak Ibu, sejawat ahli gizi dan para pemerhati gizi, serta peserta webinar yang berbahagia, kami mengucap sekali lagi, kami mengucap terima kasih. Kami mohon maaf apabila saya selaku moderator ada kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Semoga kita bertemu kembali pada webinar selanjutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.